Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Juala Juwardi dengan NPM 10090220004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu KTI, yang berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Sarana Promosi Pariwisata di Syariah Subang. Baik, langsung aja. Latar belakang masalah penggunaan media sosial kini berkembang sangat pesat sehingga menjadi bagian terpenting dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berbagai macam inovasi mulai dikembangkan sedikit demi sedikit dengan kecanggihan teknologi informasi sekarang ini yang melahirkan sebuah konten. Salah satunya pembuatan konten yang terjadi di Indonesia membuat para pelaku bisnis yang memiliki keluasan dalam memilih media dan format apa yang digunakan untuk menyampaikannya pesannya kepada konsumen. Salah satu format yang paling diminta oleh pemilik online shop yaitu dalam bentuk gambar atau foto. Kelebihan dan fitur yang dimiliki oleh Instagram terletak pada Instastory, feed, dan IGTV. Anda juga dapat memanfaatkan Instagram untuk kebutuhan bisnis seperti promosi produk, jasa, atau layanan yang Anda miliki. Selain itu juga di dalam Instagram juga menyediakan berbagai fitur deteksi wajah atau fitur filter yang menggunakan bantuan AR, sehingga dapat menghasilkan foto atau video yang menarik dan dapat dijadikan sebuah konten. Dan fitur yang paling penting untuk menunjang bisnis Anda adalah Instagram Ads, di mana Anda dapat mempromosikan melalui layanan iklan yang tersedia sehingga dapat menjangkau konsumen secara global dan luas. Pada Maret 2017, Instagram juga menambahkan filter fitur baru, yaitu setiap pengguna dapat menyematkan alamat email serta nomor telepon sehingga pengguna lain dapat menghubungi dalam satu kali ketukan. Selain itu, fitur berupa hashtag dan explore menjadikan postingan-postingan di Instagram menjadi lebih mudah ditemukan oleh pengguna lain. Baik, ini yang kedua, identifikasi masalah. Apakah media sosial Instagram mampu meningkatkan daya tarik berkunjung para wisatawan? 2. Mengapa orang-orang tertarik untuk berwisata setelah melihat konten dari media sosial Instagram? 3. Bagaimana dampak adanya media sosial Instagram terhadap sarana promosi pariwisata? Yang 3. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum mengetahui pengaruh adanya media sosial Instagram terhadap promosi objek wisata di Syariah Subang. Tujuan penelitian secara khusus itu ada 3. 1. Mengetahui bentuk pemanfaatan Instagram sebagai media promosi terhadap objek wisata Syariah Subang. 2. Mengetahui apakah media sosial Instagram mampu meningkatkan daya tarik berkunjung wisatawan. 3. Mengetahui alasan orang-orang tertarik berwisata setelah melihat konten Instagram. 4. Itu manfaat penelitian. Manfaat bagi pembaca: memberikan pengetahuan tentang pemanfaat sosial media Instagram dalam promosi terhadap objek wisata. 2. Dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh media sosial Instagram bagi peningkatan wisatawan di masa sekarang. Itu ada juga manfaat bagi pelaku usaha wisata. Mengetahui apa yang harus dilakukan agar dapat meningkatnya minat orang untuk berkunjung ke destinasi wisata yang mereka kelola. 2. Memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan sosial media Instagram dalam promosi terhadap objek wisata. Adapun juga manfaat bagi penulis. Penulis akan memiliki kemampuan dalam hal melakukan pemasaran atau promosi menggunakan media sosial Instagram, dan mengetahui bahwa saat ini media sosial Instagram sangat berpengaruh terhadap bidang pariwisata dan juga bidang ekonomi. Lanjut ke bab 2, itu landasan teori.
Pengertian media sosial Instagram yaitu media sosial adalah situs atau layanan daring online yang memungkinkan penggunanya tak hanya mengonsumsi tapi juga berpartisipasi, membuat, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format teks, gambar, audio, atau video. Dengan media sosial, penggunaannya biasanya membangun percakapan, bahkan komunitas, karena media sosial juga mempermudah pertemuan beberapa atau banyak orang dengan minat sama. Media ini juga memudahkan pengelola usaha, organisasi masyarakat, sampai lembaga pemerintah untuk berkoneksi langsung dengan publik. Itu 2 Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagai foto dan video yang memungkinkan penggunaan mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan aktivitas berjaring lainnya. Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto dan video. Baik, yang ke ini pengertian promosi. Promosi adalah proses memberikan informasi, membujuk, sampai mempengaruhi proses pembelian atau penggunaan terhadap suatu produk atau jasa kepada konsumen. Tujuan promosi secara umum untuk meningkatkan volume penjualan suatu produk atau jasa. Promosi terbagi menjadi 2, yaitu promosi offline dan promosi online. Manfaat promosi online yaitu 1. Memberikan kemudahan bagi Anda dan pelanggan. 2. Jangkauan promosi lebih luas. 3. Adanya efisiensi biaya promosi. 4. Kebebasan tidak terbatas. 5. Memanfaatkan media sosial. Baik, pengertian pariwisata. Pariwisata adalah sebuah industri hiburan di mana orang atau sekelompok orang yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan hiburan berupa perjalanan yang menyenangkan dan memuaskan sehingga dapat menghibur hati. Pun juga pengertian wisata. Wisata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut biasanya KBBI, yang benar adalah berpergian bersama-sama, bertamasya atau piknik. Selain itu, pengertian wisata adalah suatu kegiatan perjalanan atau aktivitas yang dapat menenangkan hati dan pikiran serta menyegarkan otak. Adapun juga pengertian wisatawan. Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya. Itu letak Sariater Subang. Lokasi Sariater sendiri berada di Jalan Raya Subang, Bandung, Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Namun sebagian besar pengunjung menganggap lokasi ini berada di Bandung. Hal itu disebabkan oleh paket-paket wisata yang memasukkan objek wisata alam ini ke dalam daftar wisata di Bandung. Lokasi wisata Sariater bisa dicapai dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Itu ke bab 3, yaitu analisis dan pembahasan. 1. Fenomena. Akibat pandemi COVID-19 ini, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terpuruk dibanding sektor lainnya. Sementara berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO, kerugian yang dirasakan akibat pandemi COVID-19 ini menjadi $300 sampai 400 miliar. Kerugian secara ekonomi ini disebabkan karena penurunan 20 hingga 30% perjalanan wisata internasional.
Secara garis besar, kondisi pandemi COVID-19 ini membuat seluruh pengelola destinasi maupun pelaku usaha wisata melakukan banyak cara untuk dapat bertahan hidup. Adapun strategi promosi yang dapat dilakukan oleh pengelola destinasi wisata saat pandemi COVID-19 yaitu: 1. Tetap aktif di sosial media, sebarkan postingan positif, membuat konten kreatif. 2. Jalin komunikasi dengan wisatawan, supplier, dan masyarakat di sekitar destinasi. 3. Perbaikan website dari sisi keamanan dan audit SEO. 4. Tinjau ulang strategi pemasaran yang telah dan akan dilakukan. 5. Tinjau ulang harga dan paket wisata. 6. Merumuskan keunikan dan branding identitas atau destinasi. 7. Mematakan maupun merencanakan kolaborasi antar lembaga dan perusahaan. Adapun hasil penelitian, jenis penelitian, metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan sebagai produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan data-data berupa narasi-narasi dalam kalimat yang berasal dari hasil wawancara, sedangkan jenis penelitian deskriptif adalah menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Populasi dari penelitian ini yaitu wisatawan yang sebelumnya telah berkunjung ke Sariater dan warga sekitar Bandung, Subang yang sebelumnya belum pernah berkunjung ke Sariater Bandung. Baik, selanjutnya ada kajian Islam, yaitu wisata bagi para salaf juga memiliki kesan positif. Imam Syafi'i misalnya, tokoh kelahiran Gaza Palestina itu, mengatakan setidaknya ada 5 faedah wisata, yaitu mengusir kesedihan, mencari nafkah, belajar, mendalami etika, dan bergaul dengan sahabat. Tujuan wisata yang tak kalah penting katanya, terutama di negara-negara Islam yang kaya akan warisannya, kejayaan, peradaban tempo dulu, ialah berdakwah kepada para turis. Ini bisa dilakukan dengan memperkenalkan sejarah dan nilai-nilai leluhur di balik warisan sejarah tersebut. Peluang semacam ini ia sebut sebagai kesempatan emas saat tepat mengenalkan ke turis domestik ataupun mancanegara tentang Islam. Baik, di sini bab 4 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, media sosial Instagram sangat berpengaruh terhadap promosi pariwisata di Sariater Subang. Tanpa disadari, fitur-fitur yang telah disediakan oleh aplikasi media sosial ini contohnya: postingan, komen, like, hashtag, dan geoting sangat membantu proses promosi online, sehingga promosi menjadi sangat mudah dan dapat diterima oleh siapapun tanpa ada batas ruangan dan waktu. Adapun juga setelah adanya pandemi COVID-19 ini membuat kesulitan untuk kembali mendatangkan pengunjung. Para pelaku usaha benar-benar menggunakan media sosial sebagai sarana promosi guna mendapatkan wisatawan. Adanya partisipasi masyarakat dalam mempromosikan pariwisata melalui media sosial sebenarnya sudah dilakukan, akan tetapi hal tersebut mungkin tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri. Yang terakhir yaitu saran.
Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan Instagram sebagai media pemasaran, sebenarnya Instagram masih layak untuk Anda pertimbangkan. Dengan memanfaatkan kepopuleran Instagram yang memiliki banyak penggunaan akan memberikan kesempatan kepada wisata di Syariater Subang untuk terlihat sekaligus dapat meningkatkan daya tarik berkunjung dan menarik minat para wisatawan untuk berkunjung kembali. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.